ketika kita ingin belajar berinvestasi saham untuk pertama kalinya. Mungkin kita terinspirasi dari tokoh-tokoh besar dalam dunia saham, seperti Warren Buffett, yang terkenal sebagai investor jangka panjang, dan mengandalkan dividen serta pertumbuhan harga saham untuk menambah pundi-pundi asetnya dari investasi jangka panjangnya tersebut. Lalu dividen sendiri adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam periode tertentu. Ketika kamu mulai terjun dalam investasi saham, perlahan-lahan kamu mungkin bisa berubah haluan menjadi investor jangka pendek atau trader, karena tergiur dengan penambahan nilainya atau capital gain, yang cepat berubah akibat sifatnya yang fluktuatif, bertolak belakang dengan cita-citamu, yang mungkin awalnya masuk ke dunia saham, karena ingin mencapai tujuan keuangan untuk jangka panjang, dengan menabung saham sejak usia muda. Padahal investasi dengan cara menabung saham terus-menerus, dengan orientasi jangka panjang di saham berfundamental baik, dan rajin memberikan dividen setiap tahunnya, dapat membuatmu meraih dua hal sekaligus, yaitu tujuan keuanganmu di masa depan, serta pasif income dari dividen yang dapat kamu peroleh secara cuma-cuma. Agar lebih jelas, mari simak ilustrasi berikut untuk menggambarkan keuntungan nabung saham dalam jangka panjang dengan perolehan dividen sebagai pasif income. Diilustrasikan, Udin memiliki pendapatan setiap bulannya sebesar 8 juta rupiah. Lalu, ia mengalokasikan 20% dari pendapatannya, yaitu sebesar 1,6 juta, untuk diinvestasikan ke saham berfundamental baik dan rajin memberikan dividen setiap tahunnya, guna meraih tujuan keuangannya di masa depan, yaitu dana pensiun. Udin membeli saham X di harga 2.800 per lembarnya sebanyak 5 lot atau 500 lembar, dengan mengeluarkan dana sebesar 1,4 juta setiap bulan. Diilustrasikan, emiten tersebut membagikan dividen sebesar Rp105 per lembar saham setiap tahunnya. Dalam 1 tahun, Udin telah berinvestasi sebesar 16,8 juta rupiah, dengan perolehan dividen sebagai pasif income-nya sebesar Rp630.000 dari 6.000 lembar saham X yang Udin miliki dalam 1 tahun. Udin mulai menabung saham sejak usia 22 tahun dan ingin pensiun ketika berumur 60 tahun. Dengan ini, Udin menabung saham setiap bulan selama 38 tahun. Jadi jika dihitung, 38 tahun kemudian, Udin telah berinvestasi sebesar Rp638,4 juta rupiah, dengan total perolehan dividen sebesar Rp23.940.000 dari 228.000 lembar saham yang Udin miliki. Lalu total dana investasi Udin belum memperhitungkan capital gain yang ia peroleh dalam 38 tahun investasinya. Belum lagi dalam hidup tentu penghasilan yang kamu dapat tidak stagnan. Ada potensi kenaikan gaji setiap tahunnya, bonus, THR, dan mungkin pendapatan lainnya yang bisa menambah nominal investasimu. Bisa dibayangkan, seiring berjalannya waktu, dengan pertumbuhan pendapatanmu, kamu bisa menabung saham lebih dari yang Udin lakukan. Tentu saja dengan potensi keuntungan, dan dividen yang lebih besar pula. Setelah membaca ilustrasi ini, segalanya mungkin terlihat mudah. Namun perlu diingat, bisa saja di hari yang akan datang ada masalah keuangan ataupun risiko dari investasi yang mungkin menimpamu. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang terlebih dahulu, dan membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi. Tentu saja pengetahuan di dunia pasar modal, dan kemampuan untuk menganalisis pasar diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada. Dan berikut ini adalah beberapa pilihan saham yang rajin membagi dividen. 1. PT Astra International. 2. PT Indo Tambang Raya Megah. 3. PT AKR Korporindo. 4. PT United Tractors. 5. PT Bank Sentral Asia. 6. PT Adaro Energy. 7. PT Unilever Indonesia. 8. PT Astra Grabhya. 9. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. 10. PT Sarana Menara Nusantara. 11. PT Puradelta Lestari. Kunci kesuksesan dalam investasi adalah fokus dan kedisiplinan dalam menyisihkan uang untuk menabung saham. Dengan ini, bukan hal yang mustahil jika di kemudian hari kamu menjadi the next Warren Buffett. Sebagai catatan, ilustrasi investasi sebelumnya tidak memperhitungkan faktor perubahan harga saham setiap harinya dan perubahan jumlah dividen setiap tahunnya, perhitungan harga saham dan pembagian dividen konstan, serta belum memperhitungkan fee transaksi dan pajak dividen.